Orang kemudian penentuan awal akhir Ramadan aja berbeda-beda. Umat muslim ada yang lihat pakai teropong, ada yang lihat pakai paralon, dia kata seperti itu. Lah bagaimana kemungkinan kita bisa bersatu? Loh kemudian orang muslim sekarang terpecah belah seperti ini. Saya katakan memang betul Pak. Yang namanya kemudian Islam bersatu itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman sekalian. Lah kenapa orang-orang yang beriman? Saya katakan mohon maaf, takluknya kota Roma itu bukan perkara pilihan. Paham ya saya? Kalau saya di buku saya yang pertama itu ada bab yang pertama life is choice, hidup adalah pilihan. Maka saya katakan penaklukan Roma ini bukan masalah pilihan. It's not a matter of choice. Itu adalah takdir teman-teman sekalian. Paham ya saya? Itu adalah perkara takdir. Kenapa? Allah katakan wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu kemudian maha berkuasa atas segala sesuatu, maha mentakdirkan atas segala sesuatu. Berarti takluknya kota Roma menurut ulama-ulama tafsir pada masa itu, Imam Mujahid mengatakan kullu fatin wa ghanimatin ila yaumil qiyamah. Jadi sesungguhnya dimaksud dengan ayat tadi adalah seluruh penaklukan yang akan terjadi sampai hari kiamat, termasuk takluknya kota Roma. Berarti itu permasalahan takdir. Kalau nggak percaya takdir berarti nggak beriman menurut sekalian. Paham maksud saya? Karena memang begitulah manusia. Kadang-kadang dia cuma bisa melihat pakai mata, dan kadang-kadang ada manusia yang lebih melihat daripada mata. Maka saya katakan dua buku saya yang pertama adalah temanya bagaimana caranya melihat tidak dengan mata. Karena mata ini menipu teman-teman sekalian. Mata ini membohongi kita. Mata ini melihat sesuatu yang terbatas. Kalau Anda jadi pengusaha, Anda nggak boleh lihat pakai mata. Kalau Anda mau jadi pengusaha, Anda harus belajar lihat pakai akal. Itulah yang kemudian dikatakan visi sebagai seorang pengusaha. Kira-kira 40 tahun yang lalu, siapa yang sangka kemudian bakal Aqua kemudian jadi kayak seperti sekarang? Gak ada yang nyangka seperti itu. Tapi karena dia bisa ngelihat kemudian visinya dengan akal, karena itu dia bisa memprediksikan bahwa ke depan susah orang nyari air putih, maka dia buat hal yang seperti itu. Tapi kalau untuk mau masuk surga, Anda nggak cukup pakai dengan akal. Paham kira saya? Karena kalau Anda mau masuk surga, Anda nggak boleh pakai akal. Lalu pakai apa kalau nggak pakai akal? Pakai sesuatu yang ditunjukkan oleh akal. Keimanan itu sendiri. Nah terima kasih. Ini yang mau saya sampaikan. Dengan kata lain teman sekalian, anak muda itu adalah kemudian sebuah waktu yang sangat berharga, yang nggak akan terulang dua kali. Anak muda mati, orang tua mati. Orang-orang yang jahat mati, orang-orang yang baik juga mati. Bisa dipahami kira saya? Karena kemudian kita mati cuma sekali dan kita hidup cuma sekali, maka mati itu harus dibuat keren. Bisa dipahami kira saya? Nah, tidak berarti kemudian kita hidup lebih lama, lantas kita kemudian hidup lebih berarti. Tidak. Yang penting hidup itu adalah yang berarti. Karena itu mumpung masih muda, mari kita hancurkan Indonesia sekalian, kan itu kan ya. Paham kira saya? Kita hancurkan lalu kita ganti dengan Islam sekalian. Nah, itulah kemudian tugas kita yang kemudian selalu saya sampaikan. Anak muda tidak boleh kemudian patok cita-cita yang rendah. Rendah sekali kemudian kalau kita cuma terpatok pada mobil doang. Rendah sekali kalau kita terpatok cuma pada kemudian rumah doang. Rendah sekali kalau kemudian cita-cita kita terpatok cuma pada nikah doang. Paham kira saya? Cita-cita kita nggak serendah itu teman sekalian. Cita-cita kita adalah urusan Indonesia dan cita-cita kita adalah urusan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Mantap kan? Oke. Sudah kita turunkan ya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, mari kita takbir lagi. Allah Akbar. Tingkat persiapan bersama. Hari pertama kemudian masuk kuliah, tiba-tiba ada kemudian kakak kelas datang ke depan terus bilang, Ikhwan sebelah kiri, Ahwat sebelah kanan. Dengan saya bukan Ikhwan dan Ahwat, Iwan sama Ahwat. Loh, bapak saya namanya Iwan, apa yang salah dengan bapak saya? Iwan sebelah kiri, Ahwat sebelah kanan. Saya bilang, ekstrim banget kan ya. Nah dan sebagainya kemudian itu terjadi. Nah, titik tolaknya itu ketika 2001, 9/11 masih ingat? Ketika kemudian menara kembar WTC itu dibom kemudian oleh Amerika sendiri. Nah ketika itu kemudian saya mendapatkan sesuatu kemudian perubahan yang luar biasa. Perubahannya apa? Tambah benci dengan Islam. Benar kan? Kata orang Islam itu teroris. Islam itu kerjanya ngebom. Islam tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Islam itu tidak menerima kemajuan zaman. Sampai suatu saat ketika kemudian saya pergi ke rumah teman saya, karena dia adalah kemudian teman akrab saya dan dia muslim, ketika dia di kuliah, saya pas main ke rumahnya, itu ada di depan kosannya, di depan kamarnya, pintu kamarnya tulisannya begini, namanya Samsul. Ini kamarnya Samsul bin Laden. Siapa yang pro Amerika silakan tunggu di luar. Teman saya teroris, gila dia. Tapi saya kemudian memberanikan diri masuk. Nah, setelah kemudian saya memberanikan diri masuk, kemudian kita cerita-cerita banyak di sana, lalu saya cerita pada dia. So, saya ini punya sebuah pertanyaan besar dalam hidup saya. Sebenarnya hidup ini tuh apa sih? Sebenarnya saya ini dari mana sih? Dan kemudian setelah mati ini saya mau kemana? Jadi sebenarnya hidup saya ini untuk apa ini sebenarnya?
Saya banyak kemudian diskusi dengan dia, perkara kemudian reinkarnasi, perkara kemudian kematian, perkara kemudian penciptaan, kenapa Tuhan menciptakan manusia, kenapa Tuhan itu kemudian menciptakan manusia, ada yang cacat, ada yang kemudian ganteng kayak saya dan sebagainya. Itu kemudian salah satu contoh. Nah, enggak nunjuk sini. Nah kemudian itu adalah pertanyaan-pertanyaan saya. Nah kalau kemudian Tuhan itu memang adil, kenapa Tuhan gak ciptakan semuanya kemudian gak cacat? Atau kemudian kalau Tuhan memang adil, kenapa Tuhan gak ciptakan manusia semuanya baik? Kenapa ada yang kemudian yang jahat? Kenapa Tuhan harus ciptakan neraka? Kenapa Tuhan harus ciptakan surga? Kenapa gak hanya surga saja dan sebagainya? Lalu dia katakan begini, Klik, kalau kamu mau, kita ketemu sama ustadz saya saja. Saya katakan, saya tuh malas kalau ketemu dengan ustadz. Kenapa? Karena bayangan saya ustadz itu ya begitu kan, gitu kan ya, kaku dan kemudian ngomongnya tentang akhirat, kemudian zikir di masjid, la ilaha illallah dan sebagainya. Nah makanya saya nggak mau ketemu ustadz. Enggak, ini teman saya, ini ustadz saya masih muda, umurnya 20-an, 28, dan dia omongannya penuh hikmah. Saya kemudian semakin penasaran. Umurnya 28 dan omongannya penuh hikmah. Setahu saya ustadz itu adalah yang sudah tua. Besoknya kemudian kita atur pertemuan dan kemudian saya ketemu. Namanya Ustadz Fatih Karim. Nah ketika saya ketemu saya kaget 100%. Kenapa? Dia lulusan Unpad, kemudian pergi ke IPB ngambil S1, kemudian ketika saya ketemu murni gak kayak Ustadz. Gak pakai kemudian peci, gak pakai kemudian jubah, orangnya masih muda, dan kalau kita bikin Ustadz kan pakai peci segede ban Vespa, kemudian pakai jubah, kemudian pakai jenggot panjang, kemudian ngomongnya harus